Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Siswa dan siswi SMA Nusantara kelas 12 yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat untuk menunaikan kewajiban kalian, yaitu belajar. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, materi kita minggu yang lalu tentang berpikir kritis. Ya, ini sudah. Kita akan mencoba untuk melanjutkan materi, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Minggu yang lalu sudah Bapak bacakan Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Baik, kita akan melanjutkan. Ya, perlu diketahui mengenai ayat Quran Surah Al-Imran ayat 190 sebagaimana asbabun nuzulnya. Yang pertama dari At-Tabari, At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa alaihissalam? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kemudian selanjutnya mereka mendatangi Rasul dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Maksudnya bagaimana? Mengenai ayat ini, ya, Quran Surah Al-Imran ayat 190 dikisahkan dulu umat-umat yang mereka di dalam hatinya ya, masih ada keraguan, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalam hatinya mereka bergumam dan bertanya kepada Rasul. Orang-orang Quraisy pun mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, ya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa kepadamu? Ya. Quraisy itu menjawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Ini salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk umatnya. Karena umatnya dahulu diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Nabi Musa mereka tidak mau beriman. Ya. Sampai Nabi Musa alaihissalam tidak segan-segan berdakwah kepada Fir'aun pada saat itu agar senantiasa Fir'aun itu bertobat kepada Allah, agar Fir'aun beriman dan meyakini bahwasannya Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta.
Apa yang didapatkan oleh Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun pada saat itu, Fir'aun mengelaknya, menolaknya, mengejeknya, menghinanya Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, kata Fir'aun, ana rabbukul mul'ala. Saya ini Tuhan. Karena dalam salah satu riwayat, Fir'aun itu dari sejak bayi sampai dia memimpin kerajaan tidak pernah sakit. Bahkan salah satu riwayat mengatakan Firaun itu nggak pernah sakit. Berbeda dengan kita. Ya. Kita flu sedikit, wah udah gusar, udah tidak nyaman, tidak enak. Firaun semasa hidupnya, ya dari bayi sampai dia menjadi raja, nggak pernah sakit. Makanya dia menyombongkan dirinya, saya ini Tuhanmu. Barang siapa yang tidak mau beriman kepadaku, tidak mau menyembah kepadaku, kata Firaun, ya tidak segan-segan Firaun memerintahkan bala tentaranya, para penggawanya untuk membunuh orang-orang yang tidak mau taat kepada Firaun. Ya. Kemudian, ya, kaum Nasrani dan bertanya bagaimana dengan Isa alaihissalam. Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir sampai dewasa, tidak bisa melihat. Ketika Nabi Musa alaihissalam dimintakan oleh umatnya, oleh kaumnya untuk menyembuhkan orang tersebut, biiznillah dengan izin Allah, orang itu sembuh seketika. Ya. Bahkan kaumnya Nabi Isa alaihissalam tidak percaya, kamu bukan Nabi, kamu bukan Rasul, hai Isa. Buktikan lagi keistimewaan kamu kalau memang kamu betul-betul Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk kami, kata umatnya. Ini orang mati nih, puluhan ribu tahun. Bisa kamu nggak untuk menghidupkan, untuk membangkitkan? Nabi Isa alaihissalam diwahyukan melalui pelantara malaikat Jibril, biiznillah orang yang sudah mati puluhan ribu tahun, Allah bangkitkan seketika sebagai kemuliaan kemukjizatan Nabi Isa untuk umatnya. Nah, ini yang terjadi ketika Nabi kita Muhammad SAW dimintakan oleh umatnya, oleh kaumnya, hai Rasul, ya, jikalau engkau memang Nabi dan Rasul terakhir, buktikanlah mukjizatmu. No, di sana ada Bukit Safa. Bisa tidak bukit itu biar jadi menjadi emas? Maka Rasul pun berdoa dan turunlah Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Ini yang menjadi asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran bagi orang-orang yang mempunyai akal, berpikir kritis untuk melihat sebuah pesan-pesan yang Allah sampaikan melalui penciptaannya, agar mereka beriman kepada Allah. Nah, kemudian dan bahkan mereka mengajak dan memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, ada matahari, ada bulan, ada peredarannya, laut, gunung, pohon, dan buah binatang dan sebagainya. Dan ini pun Allah berikan kepada manusia sebagai penghuni bumi kini. Allah untuk apa? Untuk berpikir. Di situ ada langit. Apa yang kita injak di sini bumi. Hamparannya begitu luas. Kemudian di atas tanah Allah hadirkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Pepohonan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak mau berpikir atas pesan-pesan yang Allah hadirkan untuk kita? Malah kita malas berpikir. Punya otak, punya akal, nggak mau berpikir. Kata Allah ulil albab. Ya, dalam ayat Quran surah Al-Imran, inna fi khalqis